Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sela Anggreni as mahasiswi rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin sedikit ke kalian terkait jurnal yang udah aku ambil pada mata kuliah pertukaran informasi dengan dosen pengampu Bapak Reka Dwi Saputra, MKOM. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Check it out! Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita langsung aja. Aku udah nyiapin PowerPoint untuk penjelasan jurnal yang udah aku ambil pada modul ke-6 mata kuliah pertukaran informasi kesehatan. Nah, pada modul 6 ini aku mengambil jurnal dengan judul Analisis Aspek Keamanan Informasi Pasien pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan. Nah, latar belakang dari jurnal yang aku ambil adalah fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Salah satu dokumen yang paling penting dalam fasilitas kesehatan disebut dengan dokumen rekam medis, suatu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien pada suatu pelayanan fasilitas kesehatan, merupakan suatu dokumen yang disebut dengan rekam medis. Nah, prinsip keamanan informasi khususnya dalam bidang kesehatan mencakup 6 aspek, yaitu privasi, integrity, authentication, availability, access control, dan repudiation. Nah, dari jurnal yang aku ambil terdapat juga permasalahannya. Aku ngambil 2. Yang pertama itu ada kehilangan data pasien akibat serangan cyber yang disebabkan oleh tidak adanya sistem cadangan data atau backup yang memadai. Terus yang kedua itu pemalsuan dokumen elektronik yang disebabkan oleh tidak adanya penggunaan tanda tangan elektronik atau PIN untuk mengesahkan perubahan data. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pedoman untuk pelaksanaan RME yang aman dan efisien. Terus yang kedua, mendukung pengembangan sistem elektronik yang sesuai standar hukum. Terus yang ketiga, mengevaluasi aspek keamanan informasi pada penerapan RME di fasilitas kesehatan. Adapun hasil dan analisis dari jurnal yang aku ambil, yang pertama itu ada privacy atau privasi. Teknik keamanan yang umum digunakan meliputi username dan password, automatic logout, enkripsi data, dan pembatasan akses jaringan. Terus yang kedua, itu ada integrity atau integritas, yaitu menjamin data tidak diubah atau dihapus tanpa otorisasi dengan mencatat semua perubahan yang dilakukan. Terus yang ketiga, itu ada authentication atau autentikasi yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik, PIN, sidik jari, atau biometrik. Nah, kasus yang aku ambil itu yang pertama ada kebocoran data BPJS Kesehatan di tahun 2021. Kebocoran data pribadi besar-besaran dilaporkan mencakup lebih dari 270 juta data warga Indonesia. Data yang bocor termasuk informasi kesehatan yang sensitif yang menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data elektronik. Terus yang kedua, sistem RME di Klinik Sehat Sentosa mengalami serangan ransomware. Data pasien yang tidak dicadangkan atau backup dienkripsi oleh peretas dan klinik diminta membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data tersebut. Nah, kesimpulan dari jurnal yang sudah aku rangkum itu yang pertama, sebagian besar fasilitas kesehatan telah menerapkan langkah-langkah untuk keamanan data pasien, tetapi masih banyak yang belum optimal dalam pemenuhan aspek-aspek tertentu. Terus yang kedua, itu adalah pengelolaan sistem perlu mengembangkan metode keamanan yang lebih kuat dan memastikan pelatihan serta kesadaran penggunaan terhadap pentingnya perlindungan data. Saran untuk jurnal yang aku ambil ini, yang pertama ada privasi, yaitu penggunaan sistem harus lebih sadar akan keamanan termasuk mengganti password secara berkala. Terus yang kedua itu ada integritas. Sistem perlu diperbaiki untuk memungkinkan pelacakan perubahan data. Terus yang ketiga ada autentikasi. Perlu pengembangan metode seperti smart card
dan strong encryption. Terus yang ketiga itu ada ketersediaan, yaitu sistem cadangan dan pusat pemulihan data harus disiapkan. Terus yang kelima itu ada control access, yaitu kebijakan pembatasan akses harus diatur lebih jelas. Dan yang terakhir itu ada non-repudiation, yaitu audit sistem harus lebih mendukung untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, ini ada sedikit referensi dari jurnal yang aku ambil, dan sekian dulu video dari aku untuk modul 6 ini. Aku harap teman-teman bisa memahami apa yang aku jelaskan pada video kali ini, dan see you di next video, and bye-bye!